Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan tugas wawancara dengan dosen Ibu Rohimatus Sofia, SSI, dengan mata kuliah kimia. Dan perkenalkan, nama saya Anggari Bawana Susilo Putra dengan NIM 24106111018. Nama saya Dava Dwiaditya Fahriza dengan NIM 24106111019. Nama saya Muhammad Warele Judi dengan NIM 24106111017. Nama saya Husnul Rizal dengan NIM 2410611055. Nama saya Dimas Adi Saputra dengan NIM 2410611020. Nama saya Ahmad Syauq Habibur Rahman dengan NIM 2410611016. Permisi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggari Bawana Susilo Putra dari Universitas Muhammadiyah. Izin mewawancarai kakaknya. Jadi di sini saya ingin bertanya nama dan asal prodi. Perkenalkan, nama saya Cantika Mayhardina dari Prodi Keperawatan kelas 24C. Siap ya kak, saya tanyain. Pertanyaan pertama. Pernyataan di bawah ini yang merupakan sifat gas mulia adalah: A. Terletak pada sistem periodik pada periode ke-8. B. Nomor atom terkecil adalah 8. C. Sangat reaktif. D. Elektron pada kulit terluar adalah 8 kecuali He. Dan E. Merupakan molekul diatomik. D. Oke. Pertanyaan kedua. Gas mulia yang terbanyak di atmosfer adalah: A. Helium. B. Neon. C. Argon. D. Krypton. Dan E. Xenon. C. Argon. Benar. Dan pertanyaan terakhir, unsur gas mulia yang bersifat duplet adalah: A. Helium. B. Neon. C. Argon. D. Krypton. Dan E. Radon. A. Oke. Sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak, nama saya Dava Dwiaditya Fahriza dari Universitas Muhammadiyah, Prodi Teknik Sipil. Mbaknya? Perkenalkan, nama saya Olivia Ramadhani. Saya dari Prodi Keperawatan. Jadi maksud kami di sini ingin mewawancarai tentang tugas kimia, Mbak. Kami udah bikin soal ya, dimana ada 3 soal. Yang pertama itu, manakah sifat gas mulia yang makin berkurang dengan bertambahnya nomor atom? A. Energi ionisasi. B. Volume atom. C. Titik didih. D. Titik leleh. E. Keelektronegatifan. Mungkin Mbaknya bisa menjawab. Yang A. Berarti yang energi ionisasi ya, Mbak. Ya. Terus pertanyaan yang kedua itu, untuk memperoleh gas mulia dapat dilakukan melalui: A. Destilasi bertingkat udara cair. B. Pencairan udara dan penguapan gas mulia. C. Pendinginan udara kemudian didestilasi. D. Penyulingan udara murni. E. Pemurnian udara dan penguapan gas mulia. Yang A. Terus yang terakhir nih Mbak, helium tergolong gas mulia sebab yang A nomor atomnya 2, yang B elektronnya mengisi orbital s, yang C elektron valensinya 2, yang D sifatnya mirip neon, yang E pada suhu kamar berwujud gas. Yang D. Yang D. Oke, berarti Mbaknya bisa menjawab semua ya. Terima kasih banyak Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Saputra dari Prodi Teknik Sipil dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Yulian Griani dari Prodi S1 Keperawatan kelas 24C. Baik, saya mau langsung aja menanyakan soal. Berikut yang bukan termasuk kegunaan dari neon adalah: A. Membuat indikator tegangan tinggi. B. Zat pendingin pada karburator untuk tegangan rendah. C. Pemberi tanda pada pesawat terbang. D. Pembuat tabung elektron. E. Pembuat lampu-lampu iklan. D. Untuk pertanyaan selanjutnya, gas mulia yang dapat disintesis berbentuk senyawa dengan unsur lain adalah: A. Unsur gas mulia dari AR hingga Xe dengan kondisi tertentu dapat direaksikan dengan unsur yang paling.
E. Untuk selanjutnya, unsur gas mulia yang bersifat dikoaktif adalah E. sudah. Perkenalkan, nama saya Husnul Rizal dari Universitas Muhammadiyah Jember dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menanyakan tentang soal kimia dengan narasumber dari mahasiswi Universitas Dr. Subandi. Dengan kakak siapa? Saya Melinda Dari Prodi? dari Prodi Keperawatan. Saya akan mengajukan 4 pertanyaan. Yang pertama, unsur periode 3 terdiri atas Na, Mg, Ai, Si, P, S, Ci, dan Ar. Atas dasar konfigurasi elektronnya dapat dikatakan bahwa A, Na, Mg, dan Ai adalah unsur non-logam. Yang B, oksida dari Si bersifat basa dalam air. Yang C, P, S, dan Ci cenderung membuka untuk basa. Yang D, klor bersifat pereduksi kuat. Yang E, jari-jari atom Ar paling. Yang E. Baik, untuk jawab pertanyaan yang kedua, unsur periode ketiga yang bersifat amfoter adalah A, natrium, B, klori, C, fosforus, D, magnesium, E, aluminium. Yang E. Oke. Untuk yang ketiga, pertanyaannya dari pertanyaan 1, kristal molekul sederhana, 2, kristal molekul raksasa, 3, kristal logam raksasa, 4, atom molekul yang berdiri sendiri, maka unsur-unsur di atas dari Na sampai Ar menunjukkan perubahan struktur dalam urutan sebagai berikut: titik-titik dalam kurung suhu 20 derajat Celcius. Yang A 4,3,2,4, yang B 1,2,3,4, yang C 3,2,1,4, yang D 4,1,2,3, yang E 3,2,4,1. Jawabannya? Yang C. Pertanyaan yang terakhir yaitu pasangan hidroksida yang bersifat asam adalah A, SiOH dan MgOH, yang B, SiOH dan POH, yang C, MgOH dan AiOH, kemudian yang D, SOH dan MgOH, yang E, NaOH dan SOH. Jawabannya? Yang B jawabannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Al-Juhdi dari Teknik Sipil. Sebelumnya, perkenalkan dulu Kak, namanya sama dari prodi apa? Perkenalkan, nama saya Naisila Fiza Zalia dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Dr. Subandi. Saya di sini izin wawancara ya Kak. Saya ingin bertanya, aluminium tergolong logam tahan korosi. Sifat inilah yang menyebabkan aluminium dipakai dalam industri kecil. Jawabannya yang A, untuk membuat logam campur, yang B, untuk membuat reaksi termit, yang C, sebagai pereduksi berbagai macam oksida, yang D, untuk membuat berbagai peralatan dapur, yang E, untuk membuat roda pesawat terbang. Yang mana Kak? D. Yang D. Lanjut ya Kak. Oksida unsur periode ketiga yang paling bersifat asam jika dilarutkan dalam air adalah yang A, jawabannya Cl2O7, yang B, CO2, yang C, P206, yang D, Ai2O2, yang E, MgO. Jawabannya yang mana Kak? A. Yang A. Selanjutnya, sifat oksidator unsur periode ketiga yang paling kuat adalah yang jawabannya yang A, klorin, yang B, belerang, yang C, magnesium, yang D, fosforus, yang E, natrium. Yang jawabannya yang mana? A. Yang A. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syauqi Habibur Rahman. Saya dari Teknik Sipil, saya dari Universitas Muhammadiyah Jember. Mbaknya? Perkenalkan, nama saya Aprilia Wardah Faradisa dari Prodi Keperawatan. Saya di sini ingin mohon izin terlebih dahulu, saya ingin mewawancari Mbak Faradisa. Langsung saja soal pertama.
Senyawa hidrosida dari unsur periode ketiga dirumuskan sebagai berikut: SiOH 4, POH 5, SOH 6, ClOH. Urutan kekuatan sifat asam dari senyawa hidrosida adalah A. ClOH 7, SOH 6, POH 5, SiOH 4. B. SiOH 4, POH 5, SOH 6, ClOH 7. C. POH 5, ClOH 7, SiOH 4, SOH 6. D. SOH 6, POH 5, ClOH 7, SiOH 4. E. ClOH 7, POH 5, SOH 6, SiOH 4. Jawabannya A. Soal berikutnya, sifat asam unsur periode ketiga berikut ini yang paling kuat adalah A. H2SiO3, H2SO4, HaLO2, H3PO4, E. HClO4. E. Lanjut ya, Kak. Ya. Pada pembuatan asam sulfat, proses kontak ditambahkan katalis berupa A. P2O5, V2O5, C. Fe2O3, D. COCl2, E. MnO2. B. Baik, Kak, terima kasih.